warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj dan sesepuh serta orang tua, hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita ngaji kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai surat Ghafir ayat 35 yang kemarin terakhir kita baca. Ada seorang yang namanya Yusuf, kemudian disebutkan dalam Al-Quran di ayat 34 kemarin. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu. Yusuf telah datang kepada kalian wahai kaum Fir'aun. Yusuf telah datang kepada kalian sebelumnya. Nah, di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Yusuf yang dimaksud di sini adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf yang ganteng itu, yang seperempatnya. Jadi kalau dibagi itu Pak, lingkaran itu kalau dibagi jadi dua, setengahnya itu punya Nabi Muhammad SAW, 50%-nya tuh kalau lingkaran. Nah, yang setengahnya lagi dibagi dua lagi, jadi tinggal seperempatnya Nabi Yusuf, seperempatnya Nabi Yusuf gantengnya. Nah, yang seperempat nih kita bareng-bareng nih dibagi bareng-bareng. Ya, ada yang dapatnya 1/1000. Ya, ada yang rada gantengan kayak saya ada. Itu dibagi-bagi tuh pokoknya seperempat tuh. Nah, ada yang mengatakan di ayat 34 ini Yusuf ini yang dimaksud adalah Yusuf bin Ishak, yang mukjizatnya kita kenal ini bisa menaklukkan atau bisa menundukkan pertanian, mengelola pertanian, kemudian ganteng juga. Kemudian kalau pendapat yang kedua yang mengatakan Yusuf yang dimaksud di sini Yusuf bin Ibrahim bin Yusuf. Jadi cucunya Nabi Yusuf. Ini kaul yang paling banyak dipegang. Dan kalaupun memang pendapat yang pertama adalah Nabi Yusuf bin Yakub, Nabi Yusuf yang ganteng itu, ini telah datang kepada Fir'aun dan kepada kaumnya Fir'aun. Ini artinya Nabi Yusuf umurnya 20 tahun, sisa umurnya itu sempat ngalamin Fir'aun waktu masih baru-baru jadi raja, naik tahta, jadi raja anyaran, baru-baru jadi raja 20 tahun. Sempat ketemu dengan Nabi Yusuf, Fir'aun waktu awal-awal. Dan Fir'aun memang umurnya panjang. Kemarin saya sampaikan berapa tahun Pak umurnya Fir'aun? 600, umurnya panjang. 600 jarang sakit lagi. Ya, makannya dikit berapa? Lah kita makan banyak, vitamin banyak, masuk angin mulu ya. Kalau Firaun umurnya 600 jarang sakit, makannya dikit. Dan
tidak pernah sakit, yaitu makannya dikit, tidurnya juga jarang, tapi badannya kuat aja, makanya dia sombong dan ngaku Tuhan, nggak pernah sakit. Jadi bapak kalau nggak pernah sakit hati-hati, jangan saudaranya. Jadi ya wajar-wajar aja lah kayak kita ya, masuk angin dikit, pala puyeng-puyeng, yang namanya jalan dari Banten ke Jakarta kan ya. Kadang-kadang juga suka masuk angin. Ini kemudian sudah didatangi oleh Yusuf, Fir'aun dan umatnya, tapi juga masih tidak menerima. Kemudian didatangi oleh Nabi Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat, masih belum terima juga. Fir'aun dengan kaumnya ini masih tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Karenanya di ayat berikut ini, di ayat ke-35, ini di ayat yang akan kita baca, ayat 36. Ayat 36 yang akan kita baca, ini Fir'aun kemudian membuat satu siasat atau satu taktik. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa qala Fir'aunu ya Haman. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarha. Ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkan untukku bangunan yang tinggi supaya aku bisa meneliti, supaya aku bisa mencapai tangga-tangga. Ditafsirkan di sini oleh Syekh Jalalain, wa qala Fir'aun Fir'aun berkata, ya Haman, wahai Haman, ibni li sarhan, bangunkan untukku satu bangunan. Binaan alian maksudnya bangunan yang tinggi. La'alli ablughul asbab, la'alli supaya aku ablughul asbab, aku bisa mencapai pintu-pintu. Ai asbabas samawati, maksudnya jalan-jalan. Asbabas samawati yaitu jalan-jalan langit, turuqoha yaitu jalan-jalan langit, al-musilata ilaiha yang bisa menyampaikan kepada langit. Fa'attali'u, maka kemudian aku bisa menengok, bisa dibaca at-tali'u, bisa dibaca at-tali'a. Kalau dibaca at-tali'u atfan ala ablughu, supaya aku bisa melihat, supaya aku bisa mencapai jalan-jalan langit, agar aku melihat, aku mencapai jalan langit agar aku melihat. Kalau dibaca at-tali'u, kalau dibaca at-tali'a wa bin nasfi jawaban ibnili, supaya menjadi jawab untuk bangunkan, untuk kata-kata ibni tadi, buatkan untukku Haman supaya aku bisa mencapai pintu-pintu atau jalan-jalan langit, dan segeralah aku melihat, gitu, sehingga aku melihat ila ilahi Musa, kepada Tuhannya Musa. Ini sebuah perintah, instruksi dari Fir'aun kepada Haman. Haman itu menterinya, Pak. Haman itu adalah menteri Fir'aun, wazir istilahnya dalam bahasa Arab, yang memang banyak melakukan eksekusi atau pelaksanaan perintah-perintah Fir'aun. Kalau Fir'aun mau bikin apa aja, bikin piramid, ya yang diperintah Haman. Suruh bangun irigasi untuk Sungai Nil, Haman yang disuruh. Untuk membuat apa saja, maka menterinya adalah Haman. Memang Haman ini adalah orang pinter yang jadi pegangannya Fir'aun, Haman. Ada beberapa orang diantaranya yang kita sudah pernah bahas kemarin, ada Fir'aun, ada Haman, ada Qorun. Ini satu kubu nih. Dan semuanya ini musuhin Nabi Musa. Fir'aun, Haman, Qorun. Kalau Haman, dia memang yang bertugas membantu Fir'aun untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pada ayat yang barusan kita baca, ayat 36, Fir'aun perintahkan kepada Haman, Haman, bikinkan untukku, kata Fir'aun, bikinkan untukku bangunan yang tinggi supaya aku bisa melewati jalan langit.
Dan dari situ nanti aku pengen lihat Tuhannya Musa kayak gimana keadaannya. Bentuknya kayak gimana Tuhannya Musa. Ini diucapkan oleh Firaun. Dilanjutkan, wa inni ladunnuhu kadhiba. Wa inni ladunnuhu, dan sungguhnya aku menduga dia, maksudnya Musa, aku menduga Musa kadiban, bohong, fi anna lahu ilahan ghairi, bahwasannya dia punya Tuhan selain aku. Qala Fir'aunu dzalika tamwihan. Firaun melakukan itu karena untuk taktik. Firaun mengatakan itu untuk taktik, semacam taktik atau semacam satu konspirasi. Sebenarnya sih memang nggak akan bisa menembus pintu-pintu langit, nggak akan bisa nengok Tuhannya Musa, nggak bakal bisa. Jadi untuk taktik saja supaya pengikut-pengikutnya itu tahu bahwa Firaun pengen nantang Tuhannya Musa. Padahal nggak bakal bisa sampai kepada Tuhannya Musa dengan bangunan yang sifatnya bangunan konkret atau bangunan material. Allah itu non materi, hadirin. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Dia. Karenanya tidak tersusun dari materi. Kalau kita dan makhluk-makhluk Allah pasti tersusun dengan materi. Materi yang ada pada kita ya ada unsur, kalau fisika klasik itu pasti ada unsur air, tanah, angin atau udara ya. Satu lagi apa? Air, tanah, udara, api. Itu fisika klasik, avatar ya. Fisika klasik. Nah, kalau fisika modern kemudian ilmu pengetahuan modern kemudian membagi lagi unsur-unsur itu. Banyak unsur-unsur yang ada di kita tersusun, dan semuanya tersusun. Ada darah, kemudian kulit pun itu terdiri dari berbagai macam sel. Nah, susunan-susunan ini menunjukkan bahwa kita ini tersusun atau kita saling membutuhkan. Badan kita satu sama lain ini saling membutuhkan. Satu sama lain ini membutuhkan dan membentuk satu kepaduan sehingga jadilah yang namanya jasmani atau jasad. Semua makhluk itu seperti itu, pasti tersusun dari berbagai macam komponen dan sifatnya material. Ada juga yang non material juga ada. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti makhluk. Karenanya jalan pikiran Firaun yang seperti ini, minta bangunin tangga atau minta bikinkan lift, minta bikinkan apalah itu alat untuk bisa menempuh jalan langit, sehingga dengan jalan itu dia bisa menuju Tuhannya Musa. Ini sebenarnya cuma sebuah taktik, sebuah siasat dari Firaun untuk mengelabui umatnya atau kaumnya Firaun. Dan dia menduga, Firaun bilang, saya rasa Musa itu bohong. Musa, dia bilang punya Tuhan selain saya. Nggak mungkin, nggak ada orang sehebat saya, atau nggak ada Tuhan yang layak disembah selain saya. Itu sombongnya Firaun. Firaun selalu mengaku bahwa tidak ada di muka bumi ini yang layak disembah kecuali dia. Itu kufurnya Firaun. Kufurnya namanya kufur ingkar. Ada beberapa macam kufur, sempat sering saya sampaikan. Ada kufur namanya kufur ingkar. Ingkar itu nggak kenal. Firaun bilang, aku tidak pernah mengenal ada yang lebih kuat dibanding aku. Jadi memang nggak kenal. Itu karena hatinya udah benar-benar ketutup. Kafir itu artinya orang yang nutup, Pak. Nutup. Petani di Al-Quran, yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Itu perumpamaan ayat yang ada di akhir surat Al-Fatah. Tanaman-tanaman, orang-orang yang dianalogikan atau diumpamakan orang Islam itu seperti tanaman-tanaman yang terus tumbuh. Yu'jibu bihi zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, mengagumkan para petani dan juga membuat gondok atau membuat benci, membuat kesal, membuat yujibu dzurra liyaghidha bihimul kuffar, supaya orang-orang yang menutupi. Kafir itu artinya orang yang menutup. Petani yang menutup benih itu juga namanya kafir. Misalnya saya begini, ini saya menutup anak kafir hadal hatib, saya menutup ini
di paku payung ya. Saya menutup ini dengan namanya kafir, menutup. Jadi bapak kalau dikatakan kafir jangan marah. Kafir itu artinya nutup. Lagi orang sih demen banget ini ya, demen banget bilang kafir, ente kafir. Cuekin aja pak, syahadat lagi selesai. Tinggal syahadat lagi, Islam lagi kan kita. Nah, kufurnya Fir'aun kufur ingkar. Dia tidak mengenal, nggak tahu kalau memang ada Tuhan selain dia. Namanya kufur ingkar. Ada kufur namanya kufur inad. Kufur inad. Kufur inad ini sebenarnya hatinya menerima, tapi lisannya hatinya menerima, lisannya itu juga menyatakan ya bahwa Allah itu maha kuasa, tapi dia nggak mau menurut perintah Allah, seperti kufurnya iblis. Ada kufur namanya kufur juhud. Kufur juhud itu hatinya menerima, kemudian lisannya mengucapkan. Kalau tadi kufur inad lisannya tidak mengucapkan, kalau ini hatinya menerima, lisannya mengucapkan, tapi nggak mau ikut agama Nabi Muhammad. Namanya kufur juhud, seperti kufurnya Umayyah bin Abi Shalb, atau sebagian pendapat kufurnya Abu Thalib. Namanya ini kufur juhud. Hatinya yakin atau iman kepada Allah, lisannya menyatakan betul agama Nabi Muhammad adalah agama yang baik, tapi seluruh Islam nggak mau, belum mau. Namanya kufur juhud. Ada kufur nifak. Kufur nifak itu hatinya ingkar, hatinya melawan banget sama Allah, tapi lisannya pura-pura asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di depan Nabi, jalannya ngesot, pokoknya paling sopan, tapi hatinya gedek banget sama Nabi Muhammad, sama orang Islam musuh. Cuma ditampakkan seolah-olah dia orang Islam. Namanya kufur juga, tapi kufur nifak, kufur yang orang yang disebut dengan munafik. Ini kufur yang munafik yang masuk neraka yang kayak begini. Jadi menyembunyikan kekufuran atau keingkaran, tapi yang ditampakkan adalah keimanan untuk mengelabui orang-orang Islam. Kalau Fir'aun kufurnya adalah kufur ingkar. Karenanya di sini saya menduga, kata Fir'aun, saya mengira, saya yakin Musa bohong kalau ada yang lebih kuat dibanding saya. Saya yakin Musa itu bohong kalau ada Tuhan, dia punya Tuhan, selain saya nggak mungkin, kata Fir'aun. Ini yang menyebabkan Fir'aun sombong adalah berbagai macam karunia Allah, nikmat Allah berikan kepada dia, tapi justru membuat dia jauh kepada Allah, jauh dari Allah. Nikmat Allah kasih, tadi saya bilang jarang sakit, kemudian badannya kuat, semua tunduk. Tukang sihir aja sama Fir'aun takut. Tukang sihir tuh sama Fir'aun takut. Mesir yang segitu besarnya itu ada di wilayah dia semuanya. Itu semua mampu memakmurkan Mesir, itu Fir'aun. Dan dia mengaku Tuhan. Sombong, karena kesombongan ini dia mengaku Tuhan. Kesombongan ini, kesombongan atau nikmat-nikmat ini yang diberikan kepada seorang hamba, kemudian tidak oleh Allah dibiarkan. Udah ada utusan yang datang kepada dia untuk mengingatkan, datang kepada Fir'aun untuk mengingatkan, tapi dia nggak mau, maka disebut dengan istidraj. Satu yang luar biasa, kejadian luar biasa, atau nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang kafir, dan orang itu makin jauh kepada Allah, namanya istidraj. Istidraj itu untuk membuat orang itu makin jauh dari Allah. Nah, ini harus hati-hati. Karenanya ulama-ulama tasawuf, guru-guru sufi itu kalau 40 hari nggak ada musibah, sedih. 40 hari sehat mulu, duit banyak terus pengikut atau orang-orang makin dekat dan makin percaya sama kita. 40 hari begitu sedih. Kalau kita gimana? 40 hari duit banyak mulu, sakit nggak pernah, doa minta apa aja sama Allah dikasih. Seneng nggak 40 hari begitu? Kalau wali-wali Allah sedih. Khawatirnya apa? Yang dikhawatirkan, ya Allah, ini saya dibiarin begini,
dibiarkan seperti ini, tidak ada cobaan atau ujian-ujian sulit. Ini jangan-jangan Allah lagi nyuekin saya nih. Khawatirnya seperti itu. Ini para wali-wali Allah. Kalau orang kafir dikasih seperti itu, orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Tuhan, dikasih nikmat 40 hari nggak ada apa-apa, 80 hari sehat-sehat terus. Ditegur, sholat bang, atau ditegur iman bang kepada Allah, gua nggak sholat, sehat-sehat aja. Nah, yang begitu namanya istidraj. Gua nggak iman sampai sekarang lebih kaya dibanding orang iman, namanya istidraj. Firaun seperti itu. Firaun Allah berikan berbagai macam karunia, kehebatan-kehebatan, dikasih teguran dengan Allah kirimkan utusan Nabi Musa, tapi tidak membuat dia itu jadi iman, namanya istidraj. Ini kata-kata Firaun yang dikenal ini. Innil adunhu kaliba fatolimu ila ilahi Musa innil adunhu kaliba. Saya pengen lihat Tuhan Musa. Musa bohong kayaknya, tuh kata Firaun tuh. Kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amali. Demikianlah dihiasi untuk Firaun su'u amalihi, buruknya perbuatan Firaun. Wa sadda anis sabil, boleh dibaca sadda, boleh dibaca sudda. Wa sadda anis sabil, dan Firaun melenceng dari jalan. Maksudnya tariqil huda, dari jalan petunjuk. Bi fathis shad wa dhammiha, dengan fathahnya shad dan dhammahnya. Boleh sudda, dilencengkan atau dibelokkan dari jalan yang lurus. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, dan tidaklah tipu daya Firaun illa fi tabab, kecuali dalam kerugian. Khosarin maksudnya kerugian. Demikianlah Allah menyesatkan seseorang sebagaimana Allah menyesatkan Firaun dengan keburukan amalnya. Amal buruk, maksiat terus, nggak percaya sama Tuhan, tapi masih nikmat masih banyak. Itu namanya istidraj. Demikianlah Allah menyesatkan sebagian hamba dengan cara Allah menyesatkan Firaun. Hati-hati Pak. Jadi kita mendingan terus dekat-dekat, artinya terus waspada kepada Allah. Kalau ngerasa enak terus, ya buru-buru syukur. Kalau kita ngerasa dapat kenikmatan terus, ini segera nikmat ini kita syukuri. Nah, cara syukur gimana? Ya datang ke masjid, sholat. Cara syukur bagaimana? Kalau syukur harta, ya sedekah. Cara syukur mensyukuri kesehatan bagaimana? Kesehatannya dipakai buat yang manfaat, buat ngaji, dipakai buat hal-hal yang memang bermanfaat di sisi Allah. Mensyukuri nikmat supaya tidak kufur. Demikianlah Allah menghiasi amal sebagian orang. Ini buruknya amal, ini kemudian Allah jadikan orang itu sesat karena amal-amalnya itu tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kata amal di sini perbuatan. Perbuatan bisa perbuatan berupa perbuatan hati, qalban wa qaulan wa fi'lan. Bisa perbuatan hati, bisa perbuatan lisan, bisa perbuatan badan. Amal itu bisa mencakup tiga itu. Amal perbuatan, kita kan sering dengar amal perbuatan. Semoga amalnya diterima. Jadi amal yang dimaksud di sini bukan cuma sedekah. Semoga amal perbuatannya diterima. Amal perbuatan ini mencakup tiga. Ada amal hati, amal lisan, amal badan. Amal hati itu apa? Niat Pak. Termasuk amal hati iman. Iman itu amalan hati, perbuatan hati. Nggak kelihatan iman. Kalau Islam, sholat, haji, zakat kelihatan. Islam itu bentuknya sholat kelihatan, berdiri, ruku, berdiri lagi kelihatan. Haji kelihatan banget. Mana mahal bayarnya? Antrinya berapa tahun sekarang Pak Haji? 15 tahun lebih. 25 apa kalau nggak salah? 25 tahun. Ya, bikin surat kesehatan sekarang 25 tahun lagi udah sakit lagi. Udah tua. Itu kelihatan semua kalau Islam, tapi kalau iman nggak kelihatan. Iman perbuatan hati. Iman yakin kepada Allah bahwa Allah pasti akan menjamin rizki, itu namanya tawakal. Kemudian sabar, perbuatan hati. Sabar, tawakal, qanaah, menerima apapun yang Allah takdirkan, rizki berupa rizki, ini namanya qanaah, ini perbuatan hati.
Ada perbuatan lisan. Perbuatan lisan seperti apa? Ini ngomong kayak begini nih, saya perbuatan lisan. Ngomong perbuatan lisan. Bapak, assalamualaikum, perbuatan lisan. Jawabin orang bersin, alhamdulillah, yarhamukallah, perbuatan lisan. Ada perbuatan badan. Perbuatan badan yang kita kenal tadi, sholat, kemudian langkah kaki kita menuju tempat kerja, atau jalannya kita untuk mencari nafkah, untuk membiayai keluarga, itu perbuatan. Semua itu akan Allah hitung. Semua perbuatan-perbuatan, baik perbuatan hati, perbuatan lisan maupun perbuatan badan, itu semuanya akan Allah hisab dan Allah perhitungkan. Apalagi yang jelas-jelas lisan, yang sudah lisan, udah terucap, udah dengar orang, yang badan. Sedangkan yang hati ini ada beberapa tingkatan. Kalau sudah sampai pada tekad kuat, namanya ham, ini maka dicatat ham. Ada orang berantem, Rasulullah diaduin, ya Rasulullah, ini si anu berantem, si fulan berantem. Kemudian yang satu mati, yang satu enggak, yang satu hidup. Kata Rasulullah, kilahuma finnar, dua-duanya di neraka. Kata Rasulullah. Lah, gimana urusannya Rasulullah? Masa dua-duanya di neraka? Ya kalau yang dibunuh mah wajar aja. Kalau yang ngebunuh wajar aja, dia yang ngebunuh muslim di neraka. Masa yang dibunuh neraka juga ya Rasulullah? Karena dua-duanya punya niat membunuh. Dua-duanya mentalnya mental pembunuh. Itu namanya dalam hatinya udah ada niat buat membunuh. Sayang aja dia apes. Dia lagi apes, makanya jadi pembunuh. Tapi sebenarnya dua-duanya adalah orang yang memang punya ham atau punya tekad kuat buat membunuh. Jadi dua-duanya dicatat sebagai orang yang akan melakukan pidana atau akan melakukan satu dosa besar, yaitu membunuh. Itu perbuatan hati. Nah, sebelum ham, apalagi sudah terlaksana, setelah ham yang lebih tinggi dibanding ham, itu namanya azam. Ya, azam ini udah benar-benar, ya, azam ini sudah benar-benar jalan. Jadi kita udah nyalain motor, udah pergi sampai di depan masjid pengen ngaji, nah itu udah azam tuh. Kebetulan ngaji libur, dapat pahala, udah dapat pahala karena udah azam. Nah, di bawah itu ada yang namanya hadithun nafs, perbuatan hati juga. Hadithun nafs ini omongan-omongan dalam hati. Di bawahnya lagi ada yang namanya hajis. Hajis ini khotir loh, khotir ini juga bahasa hati. Di bawahnya lagi ada namanya hajis, lebih halus lagi. Yang tiga ini nggak dianggap. Bahwa apa, kalau lagi bengong suka ada niat ini nggak, kayaknya pengen nyumbang dah gitu. Tahu-tahu begitu aja. Tapi kagak pernah ngerogoh kantong. Nggak pernah jadi maksudnya. Begitu aja, nggak dicatat sama Allah. Orang sambil megang HP atau nyumbang Jumat, dan nggak ada siap-siap nih gue tabungin, nih besok pengen gue serahin ke Pak Haji Mul, nggak ada. Cuma seret begitu aja. Itu namanya hajis. Ada yang lebih kuat lagi, nyumbang besoknya, nyumbang lagi, tapi nggak nabung-nabung. Namanya khotir, lebih kuat khotir. Tetap belum Allah catat. Ya orang nggak ada duitnya, nggak ada ininya, upaya buat nabung gitu, nggak ada. Kemudian ada hadithun nafsi. Hadithun nafsi lebih kuat lagi, lebih sering, lebih frekuensinya, bahasa hatinya itu lebih sering datang. Itu pun belum dicatat. Nah, tapi kalau sudah sampai tingkat ham atau himmah, dia udah mulai nabung dan sudah mulai dikumpulkan tapi nggak terlaksana, itu sudah dicatat. Atau udah terlaksana, udah hampir banget, bisa dikatakan sudah 85%, udah sampai di depan masjid pengen ngasih amal, kotak amal, tapi gagal, nggak jadi, entah karena satu sebab nggak jadi, hilang duitnya misalnya, udah dicatat. Cuma kalau masih yang tiga, masih hajis, masih khotir, masih hadithun nafs, ini belum dicatat. Amal baik,
Amal buruk gimana? Amal buruk kalau masih yang tiga, masih khotir, hajis, hadithun nafs juga belum dicatat. Lagi diem-diem begini ngaji, kadang-kadang suka muncul mantan yang dulu barusan nelpon, nah misalnya gitu. Gitu aja datang, hilang lagi. Udah besokannya nggak ada lagi, lama nggak ada lagi. Makin sering orang tiap hari, tiap hari datang lagi itu si mantan itu lakinya baru meninggal ya. Terus ada niatan lagi, makin sering, namanya hajis. Makin sering lagi, makin sering, iya ya udah meninggal ya, siapa yang nemen dia ya sekarang ya, misalnya. Makin sering lagi, namanya hadithun nafs, belum dicatat. Tapi kalau udah mulai PA, temuan yuk, nyalain motor, mulai catat. Kalau nggak tobat 6 jam, dicatat. Itu bahasa hati. Qalban. Ada yang qaulan. Qaulan itu amal mulut atau lisan. Ada yang fi'lan. Nah, amal-amal baik ini Allah catat. Amal buruk dari seseorang ini juga Allah catat. Banyak contoh-contoh di mana seseorang melakukan amal perbuatan buruk, dan amal perbuatan buruk itu oleh Allah sebenarnya sudah dikasih teguran, tapi dia tidak merasa ditegur dan merasa fine-fine aja, merasa baik-baik saja. Maka seringkali Allah menyesatkan orang dengan cara seperti itu. Itu yang disebut dengan istidraj. Kemudian di ayat berikutnya, wala fir'aun. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wa qala alladhi amana, dan berkatalah seseorang yang beriman, ya qaumi wahai kaumku, ittabi'uni, ikutilah aku, bisbatil ya'i wa hasfiha. Boleh dibaca ya qaumi ittabi'uni, boleh juga ya qaumi ittabi'uni, pendek. Ahdikum, ikutilah aku, ahdikum, aku akan menunjukkan kalian, sabilar rasyad, jalan yang benar. Taqaddama, ini telah lalu maknanya. Ini alladzi amana, orang yang mengatakan ini tentu bukan Fir'aun. Ini sudah mulai satu percakapan lain. Kalau tadi ucapannya Fir'aun kepada Haman, buatkan saya bangunan yang tinggi. Nah, kalau ini ucapan seseorang yang beriman. Nah, sebagian mufassir mengatakan yang dimaksud di sini adalah Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, ikuti aku, maka aku akan berikan kalian jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi Musa, innama hadhil hayatud dunya, innama hadhil hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini, mataun, adalah kenikmatan, tamattu'un yazulu, maksudnya kesenangan yang akan hilang, yang akan berubah atau hilang. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat, dialah akhirat itu darul qarar, adalah tempat yang kekal. Innama hadhil hayatud dunya mata. Mata itu kesenangan. Mata adalah kesenangan yang cenderung disukai oleh banyak orang. Semua orang umumnya ini senang, pengen hidupnya senang. Namanya mata. Nah, kehidupan di dunia ini mata'un qalil. Dalam ayat lain Allah sebutkan hanyalah kesenangan yang sedikit. Kenapa sedikit? Karena pasti yazul, pasti dia akan hilang dan berubah. Kesenangan di dunia tidak ada yang abadi, pasti hilang dan berubah. Yang tadinya muda, badannya gagah, ngapa-ngapain aja bisa sendiri, bahkan orang dibantuin sama dia. Nanti udah umur 45 mah dia minta bantuin sama orang. Udah umur 55 apalagi, berubah semuanya. Sate dulu kuat makannya, sekarang udah 60, udah lain rasanya. Iya, saya aja sate, saya masih sih kalau sate. Kambing giginya sih kagak kuat. Gigi kambing maksudnya, bukan gigi saya.
udah nggak enak, udah berubah. Itu sesuai dengan perubahan kondisi tubuh kita. Artinya kenikmatan atau kesenangan di dunia ini pasti berubah, nggak ada yang kekal. Contoh yang paling dekat lagi, nggak usah nunggu setahun atau 2 tahun atau beberapa tahun lagi. Contoh yang paling dekat, kita kalau makan durian, yang doyan durian ya, makan durian 1 enak, 2 enak, 3 udah mulai nyelap. Udah mulai makan dah sepongge atau makan 1 buah, ya kalau nggak mabok udah nggak enak, udah rasanya udah beda. Bukan cuma durian, nasi, pisang goreng yang biasa di situ Pak Jumul, pisang goreng ahli kelas itu makan 1 masih enak, makan 2 masih enak, dah 3 udah mulai berasa nggak enak. Itu artinya memang kenikmatan atau kesenangan dunia itu mata tamattu'un yazul, kesenangan yang akan hilang, berubah, pasti berubah. Emang akhirat gimana? Di surga gimana? Darul qaror, nggak ada efek samping makanan di akhirat itu di surga. Kita mau makan makanan yang ada di surga, durian yang ada di surga, rasa yang pertama paling enak itu, kedua ya begitu lagi, ketiga begitu lagi, nggak bakal berubah. Artinya enak terus enak, nggak nyelap. Ini di surga nanti. Jadi nggak ada perasaan nyelap atau begah gitu badan, kalau kebanyakan nggak ada. Enak terus. Semuanya kenikmatan dunia pasti akan hilang. Sebentar aja pasti akan hilang. Di surga juga ada bidadari, ada istri kita, dan badannya kita semua di sana kuat. Di sini coba dah, coba ya sehari 7 kali, kalau enggak pada linu badan pasti hilang. Dan ada ininya, ada batas, sebutan saya tadi nyelap, udah nggak mau ogah ya, udah ogah, udah kebanyakan, ada di dunia itu karena memang sedikit. Tapi akhirat darul qaror, akhirat itu adalah tempat yang abadi, yang tetap sifatnya. Ini menunjukkan keutamaan akhirat atas dunia. Memang sebagian nikmat di akhirat, di surga nanti itu ada yang dicicil di dunia, ada termasuk kenikmatan buah-buahan, makanan-makanan yang kita makan, cita rasanya itu kan sebagian dari kenikmatan surga. Allah kasih di sini untuk icip-icip. Allah kasih di sini testernya. Di sana begitu juga. Bedanya kalau di sana nggak ada efek samping, nggak ada makan durian terus. Durian apa, darah tinggi ya? Darah tinggi nggak ada. Terus makan yang hijau-hijau sayur, kolesterol nggak ada. Udah enak aja pokoknya. Ya, makan emping surga nggak semurat. Emping surga nggak ada efek sampingnya, pokoknya enak. Karena memang di sana yang buruk-buruk sudah hilang, yang jelek-jelek sudah tidak ada di surga. Kalau dunia seenak-enaknya atau secakep-cakepnya pasti ada efek sampingnya, pasti ada akibat buruknya di samping itu. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang berbuat sayyi'atan, keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka tidak akan dibalas kecuali setimpal dengan keburukan itu. Wa man amila sholihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang melakukan amal soleh, melakukan perbuatan baik, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka masuk surga. Bidhammil ya wa fathil kha wa bil aksi. Boleh dibaca yadkhulunal jannah, boleh dibaca yudkhulunal jannah. Yurzaquna bighairi hisab, mereka diberikan rezeki bighairi fiha, di surga, bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Rizqan wasian, rizki yang luas, bila tabiatin, dengan tanpa pengikut yang buruk. Maksudnya tadi efek samping. Orang yang melakukan perbuatan buruk, maka akan Allah balas setimpal dengan keburukan itu. Enggak Allah lebih-lebihin, tidak Allah lebih-lebihkan. Adapun orang yang berbuat perbuatan baik,
maka akan Allah masukkan surga. Dan perbuatan baik itu kalau dibanding dengan surga kalah. Artinya Allah melebihkan balasan untuk perbuatan baik. Kalau kita pikir-pikir, kita sholat ya cuma 40 tahun misalnya, tapi balasannya selamanya di surga, padahal taatnya cuma 40 tahun. Itu kan berarti Allah dengan keutamaan atau fadlnya ini memberikan yang lebih banyak. Allah memberikan rizki, memberikan balasan kepada perbuatan-perbuatan baik berupa surga. Dan juga perhitungannya ini Allah dengan karunia Allah, dengan fadlnya Allah, ini Allah berikan bi ghairi hisab, tanpa terhitung atau tidak terhingga. Bi ghairi hisab itu tidak terhingga. Lah terus itu gimana Ustaz? Kan ada perbuatan al-hasanah bi asyri amsalihah. Perbuatan baik itu dibalas 10. Itu gimana? Itu minimal perbuatan baik 10. Kita sholat 4 rakaat, maka itu minimal Allah balas jadi 40 rakaat, sama aja, sama dengan nilai 40 rakaat, minimal 40. Bisa sampai 700. Dan itu biasanya di awal timbangan. Jadi di awal timbangan sesuai dengan hitungan itu. Amal baik misalnya sholat tadi 4 rakaat kali 10 naik tuh. Nah terus kalau udah berhenti timbangannya, udah berhenti nih timbangan amal baik, ini sesuai dengan kehendak Allah. Allah mau tambahin bi ghairi hisab, tak terhingga kebaikan bisa. Itu dengan segala kemurahan Allah, dengan segala rahmatnya Allah, Allah bisa nambahin itu. Kalau dihitung secara matematis dan ternyata sudah berhenti pada angka sekian, maka Allah berhak untuk menambahkan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini kebaikan yang Allah balas, ini bi ghairi hisab, dengan tanpa perhitungan, artinya Allah balas dengan balasan yang tidak terhingga. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.